Inilah yang akan dilakukan oleh setiap penyerbu benua pertama kali. Setelah menyerbu, mereka mencari jiwa penduduk asli di benua ini dan mempelajari informasi. Melalui pencarian jiwa, gambaran mulai muncul di benak setiap orang. Ini adalah kenangan dari orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat di kota Guiyang, dan apa yang mereka ketahui. Diam-diam, semua sejarah dan ingatan seluruh benua Tianwu dengan cepat mencari jiwa, dan semuanya terungkap di benak para penyerbu ini. Karena Master Level Wudi tidak bisa menahan pencarian jiwa Master Level Sage Surgawi sama sekali. Pada saat ini, di kota Tianlei, ada peta di depan budak hitam. Di peta, beberapa titik merah ditandai. Titik-titik merah ini adalah formasi komunikasi Paviliun Chendi di seluruh benua. Melalui formasi komunikasi ini, budak hitam dapat dengan mudah mentransfer berita. Memberikan ke setiap sudut daratan, dan pada saat yang sama mengelola benua ini. Tetapi pada saat ini, titik merah yang mewakili kota Guiyang di wilayah langit utara menghilang. Kota Guiyang hilang. Budak hitam bergumam, dengan hati yang dingin, sebuah kota kehilangan kontak dalam sekejap, dan siapapun bisa tahu apa yang diwakilinya. Dan ketika semua master di kota Tianlei panik, Bei Tianyu, Su Quan dan yang lainnya telah mempelajari segala sesuatu tentang seluruh benua Tianwu melalui pencarian jiwa. Sialan, Ling Luling dan Xiu Chengze benar-benar mati oleh Paviliun Chendi. Aura menakutkan dari tubuh Dong Yuyin meresap, dan celah spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, meledak dengan niat membunuh yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Dari jiwa praktisi Wudi di kota Guiyang, mereka mempelajari semua yang terjadi di benua Tianwu selama bertahun-tahun, termasuk alien dari langit, invasi iblis alien, termasuk pertempuran tanah terlarang, dan jatuhnya para penguasa surgawi. Awalnya, Dong Yuyin masih memiliki harapan di hatinya. Ling Luling dan yang lainnya tidak punya kabar. Mungkin saja mereka baru saja memasuki dunia rahasia khusus dan belum menerima berita itu. Tetapi pada saat ini, Dong Yuyin yang mendapat berita dari jiwa penguasa kota Guiyang, dan itu membuatnya benar-benar marah. Dari ingatan pihak lain, mereka benar-benar mengerti bahwa semua pengunjung dari surga yang turun 3 tahun lalu telah jatuh dan dipenggal oleh Paviliun Chendi. Dong Yuyin dan banyak master sage surgawi meledak ke mata cahaya dingin. Dan dari benak pembangkit tenaga listrik kota Guiyang, mereka juga mengetahui di mana budak hitam berada sekarang. Tuan Su Quan, Anda tidak boleh mengampuni kelompok orang ini. Ucap Dong Yuyin berkata dengan dingin. Ayo bunuh, kita bunuh kelompok penduduk asli ini. Berani membunuh orang-orang di Yaomi Mansion kami, mereka mencari kematian. Penduduk asli kecil dari benua yang lebih rendah berani menyerang Tianjiao dari Yaomi Mansion kami. Teriak sekelompok master Yaomi Mansion meraung. Hanya Su Quan yang terlihat tenang dan bergumam, Sky Thunder City. Laut Guntur, 7 tanah terlarang dewa. Tatapan Su Quan menjadi semakin makmur, dan apa yang dilihatnya secara alami jauh melampaui orang-orang ini. Karena, apa yang disebut tanah laut Guntur wilayah bela diri adalah tempat yang kesadaran ilahi sebelumnya tidak dapat menembus sama sekali, dan kemungkinan besar itu adalah tanah suci. Pergilah, ucap Su Quan berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa banyak rahasia ini ada di tangan Paviliun Chendi, dan semua orang di seluruh benua Tianwu berkumpul di kota Tianlei. Selama orang-orang ini di Paviliun Chendi kota Tianlei terbunuh, mereka bisa mengetahui rahasianya di sini. Dalam sekejap, banyak penguasa Yaomi Mansion dikirim satu demi satu. Berubah menjadi cahaya yang luas, terbang menuju domain bela diri, dan dengan cepat mendekati Laut Guntur. Sepanjang jalan, selama tempat di mana perahu terbang Yaomi Mansion lewat, itu berubah menjadi ribuan mil tanah merah, dengan mayat-mayat tersebar di alam liar. Di kota Tianlei, tuan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, melihat titik merah yang menghilang dengan cepat di peta, satu persatu ketakutan. Tidak, semua orang yang menerobos alam suci merasakan murka dao surgawi dari benua Tianwu, aura luas meresap, dan asal-usul benua Tianwu sangat marah dan gemetar. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Ayo kita pergi keluar dan bertarung dengan mereka. Ucap seorang master alam suci berkata dengan marah, matanya meledak dengan cahaya dingin, dan dia sangat marah. Mereka, penguasa top benua Tianwu,
bersarang di kota Guntur ini, dan ingin mengajak banyak orang di benua Tianwu menghadapi makhluk surgawi yang begitu menakutkan. Ya, bertarunglah dengan mereka. Saya lebih baik mati di luar daripada tinggal di sini. Lawan mereka sampai mati, jawab seorang master lain dari alam suci meraung. Tidak, mereka sudah ada di sini. Pada saat ini, Lao Yuan, Fu Qiankun, Mo Yuanbai dan tuan lainnya tiba-tiba mengangkat tangan mereka dengan mata berat. Saat berikutnya, sebuah perahu terbang besar tiba-tiba muncul di luar kota Tianlei, dan nafas surga menyebar. Tidak perlu bagi pihak lain untuk mengambil tindakan sama sekali. Hanya aura dari kapal terbang yang ditunggangi Sukuan dan yang lainnya telah menyebabkan seluruh barisan di luar kota Tianlei bergetar, dan barisan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bertahan, dan bahkan jumlah yang tak terhitung muncul retakan di barisan besar. Semua orang terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Formasi besar di luar kota Tianlei telah lama diperkuat oleh mereka berkali-kali, dan bahkan mendapat restu bersama dari Gu Huamao, Fu Qiankun, dan Mo Yuanbai, master dari Divine Master Hentul Hall, dan kemudian kekuatan Lao Yuan dan yang lain sudah berkumpul. Itu diperkuat kembali, tetapi sekarang, di bawah aura yang secara alami keluar dari perahu terbang dari praktisi surgawi ini, seluruh barisan menderu, dan itu seperti akan dihancurkan. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Hahaha, dengarkan kataku, siapa yang membunuh penguasa suci Yaomi Mansion kami? Saya tidak menyangka ada begitu banyak semut di kota Guntur ini. Suara mencibir seperti guntur langit terdengar, dan kemudian semua orang melihat bahwa sekelompok master terbang keluar dari perahu terbang, jumlahnya sangat besar sehingga ada lebih dari 100 orang. Wajah budak hitam tiba-tiba berubah. Menurut ingatan Ling Luling, bukankah hanya ada 30 master yang datang kali ini? Kenapa berkali-kali? Selain itu, aura yang memancar dari orang-orang terkemuka seperti matahari besar. Bahkan kekuatan Dao surgawi dari benua Tianwu ditekan di bawah penindasan orang terkemuka, dan orang itu seperti dewa. Gumam budak hitam. Hati semua orang tenggelam, dan keputusasaan muncul di hati mereka. Ayo lakukan, pertama-tama menerobos kota Guntur ini, kemudian bunuh orang-orang ini, dan tinggalkan sisanya untuk mencari jiwa. Ucap Dong Yuyin berbicara, matanya tenggelam, dan dengan dingin memerintahkan. Dalam sekejap, banyak sage fana dan master sage bumi yang dia pimpin di belakang semuanya terbunuh, bergegas dengan senyum menyeringai. Untuk berurusan dengan tempat-tempat seperti kota Tianlei, senior tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dan penjaga biasa mereka sudah cukup. Banyak penjaga Yaomi Mansion telah mengambil tindakan bersama. Yang terlemah dari penjaga ini juga merupakan puncak dari orang bijak, tetapi lebih banyak dari mereka adalah tokoh tingkat pemimpin dari orang bijak bumi, dan tubuh mereka penuh dengan cahaya. Awalnya, seorang bijak fana sudah menjadi matahari yang terik di mata orang biasa. Tapi sekarang, di depan para master bijak bumi ini, bahkan di depan para bijak bumi yang tiada taranya, orang bijak fana itu redup seperti kunang-kunang. Adegan seperti itu membuat banyak orang di kota Tianlei merasa kedinginan, satu persatu bahkan tidak bisa bergerak sama sekali di bawah napas ini, dan Sein Yuan di dalam tubuh mereka dipadatkan. Satu-satunya hal yang dapat merespons adalah Paviliun Cendi dan para penguasa daratan. Mari semua kita bertarung dengan mereka, dan segera bentuk formasi besar. Budak hitam meraung, dan dalam sekejap, ratusan penguasa alam suci di seluruh kota Tianlei, semua menembak bersama. Kekuatan menakutkan dari alam suci tiba-tiba mengalir ke formasi guntur di luar kota Tianlei, satu demi satu. Guntur yang menakutkan naik langsung ke kelompok penjaga istana Yaomi ini. Konyol, sekelompok semut sebenarnya ingin melawan langit. Arai suci boneka di alam bawah juga ingin menghentikan kami. Pemimpin dari Peerless Earth Sein mendengus dingin. Dengan mata acuh tak acuh mereka, dengan kultivasi dan pengetahuan mereka, dia dapat dengan mudah melihat bahwa formasi guntur besar di luar kota Tianlei hanyalah formasi suci tanah semu. Paling-paling itu dapat melawan orang suci bumi biasa, tetapi untuk beberapa orang suci bumi tak tertandingi mereka, itu seperti menggelitiknya, itu terlalu mudah bagi mereka. Dia menembak, cahaya ilahi yang luas membanting, menghancurkannya, dan menggedor, seluruh kota guntur meraung dan bergetar hebat. Retakan padat menyebar seperti jaring laba-laba, dan seluruh kota guntur langit bergetar.
Banyak orang di bawah berdarah melalui 7 lubang. Formasi besar belum rusak, hanya menghilangkan suasana horor yang tertekan, menyebabkan beberapa orang biasa di kota Tianlei meledak dalam kematian. Bertarunglah dengan mereka, semuanya, gunakan kekuatan kalian untuk memacu formasi besar. Ucap seorang pria tua dengan janggut abu-abu dan rambut keluar. Itu adalah lelaki tua Qin Batian, agung dan sombong. Sebagai inti dari benua Tianwu, kota Tianlei, base camp Paviliun Chendi, Qin Batian, Qin Ying, Qin Yuanzi dan anggota lain dari garis keturunan langsung keluarga Qin semuanya telah dikirim ke sini, dipelihara oleh sumber daya Paviliun Chendi. Qin Batian sekarang menjadi kaisar bela diri puncak. Itu hanya kaisar bela diri puncak. Dalam pertempuran seperti itu seperti semut dan tidak penting, tetapi lelaki tua Qin Batian sangat bangga, mengaum dan membakar Sein Yuannya sendiri. Qin Ying, Zhang Ying, Lin Tian, Zi Sun, Zhao Lingshan, semua Paviliun Chendi tingkat tinggi, mereka juga telah menembus ke alam suci, meskipun mereka hanya orang suci biasa, tetapi mereka mulai membakar jiwa mereka. Bersatu bersama, bertahan melawan musuh asing. Pada saat krisis ini, tidak ada yang mundur. Keluarga Ji, keluarga Teng, sekte iblis, kematian, sekte hantu surga, dan kekuatan lain yang menyerah ke Paviliun Chendi saat itu tidak mundur, dan melawan tren satu persatu. Bahkan beberapa orang biasa, Kaisar Wudi, Wu Huang, Wu Wang, Wu Zun, Wu Zong, semua membakar Yuan suci dan mendukung formasi besar. Formasi guntur meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan aura luas meroket lagi. Apa itu diblokir? The Peerless Earth Saint, pemimpin Yaomi Mansion, memiliki wajah jelek. Menurutnya, dengan telapak tangannya, kota kecil ini seharusnya diledakkan, dan hanya beberapa master suci teratas yang tersisa. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat meledakkan kota ini dengan satu pukulannya. Sepertinya kursi ini terlalu berhati-hati. Saya takut penguasa alam suci di kota ini akan langsung meledak, jadi saya sedikit tertahan. Jika ini masalahnya, bunuh saja mereka secara langsung. Ucap Peerless Earth Saint terkemuka mencibir, dan telapak tangannya jatuh lagi. Kali ini, paksaan dari Peerless Earth Saint tidak terhalang. Dengan ledakan, seluruh kota guntur langit meledak dengan keras, dan ledakan guntur meledak dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya meresap, dan kekuatan teroris yang tak terlukiskan menembus masuk. Di bawah formasi besar, semua orang memuntahkan darah dengan keras. Tuan Lao Yuan, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, dan Gu Huamao berdiri di depan. Di bawah pukulan ini, tubuh mereka bergetar hebat, retakan muncul di semua bagian tubuh, dan jiwa terbakar. Ada perasaan akan meledak dan mati. Di belakang, budak hitam, dan lelaki tua dari Great Compassion juga berdarah, lesu dan ketakutan. Formasi besar yang dibentuk dengan mengumpulkan semua kekuatan dari seluruh benua Tianwu, dan semua kekuatan dari seluruh kota Tianlei, sebenarnya dikalahkan oleh satu pukulan, membuat semua orang putus asa dari kedalaman hati mereka. Cepat, pergi, segera bawa keluarga Qin dan yang lainnya untuk pergi, dan memasuki inti Laut Guntur, lokasi alam rahasia iblis abisal. Anda dapat berlari sejauh yang Anda bisa, dan mungkin ada secercah kehidupan. Fu Qiankun meraung, bersama dengan beberapa penguasa bumi, satu persatu naik ke langit, menginginkan pertempuran berdarah. Mereka masing-masing membakar hidup mereka sendiri dengan imbalan secercah kehidupan bagi semua orang. Masih ingin melarikan diri, ketika kata-kata Fu Qiankun baru saja jatuh, dan tiba-tiba suara raungan terdengar dan sebuah kekuatan tak terlihat datang, Santo Bumi yang tiada taranya, secara langsung melepaskan batasan ruangnya yang menakutkan, seluruh Sky Thunder City, seketika, di penjara, tidak dapat melarikan diri. Tunggu saja sampai mati. Penjaga Yaomi Mansion di seluruh langit tertawa, dan para pembunuh turun satu persatu, tertawa kejam dan ganas. Pada saat ini, lautan guntur di kejauhan tiba-tiba mendidih, bergemuruh, dan aura cahaya guntur yang mengerikan terungkap. Dari kejauhan, dari posisi lautan guntur, serangkaian naga guntur meledak, datang dalam sekejap. Tiba di atas kota Tianlei. Cahaya guntur yang menakutkan menarik kekuatan antara langit dan bumi,
menyeret sayap ekor panjang melintasi langit dan bumi. Dari kejauhan, itu benar-benar seperti naga raksasa yang melintasi langit dan bumi. Itu langsung turun di atas kota Tianlei, menuju bagian depan para ahli dari Yaomi Mansion dibombardir dan dibunuh. Adegan ini terlalu mengerikan, ribuan mil cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya, dari kejauhan, itu benar-benar seperti serangkaian naga yang marah, memancarkan cahaya guntur yang berdebar kencang. Cahaya guntur jatuh, langsung menuju para penguasa Yaomi Mansion. Ketika adegan ini muncul, kulit banyak Master Sage Surgawi di bawah setengah langkah Saint Master Flying Boat juga berubah, dan tiba-tiba, ada serangan seperti itu. Hanya tatapan Sukuan yang menyempit dan berkata, ini dia. Ketika cahaya guntur yang tak berujung jatuh, hati para bijak bumi yang tiada taranya itu berkedut dengan keras, karena mereka semua merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam naga guntur. Adapun beberapa penjaga tingkat Fan Sage, mereka tidak bisa merasakan kengerian naga guntur ini. Ini adalah penjaga naga guntur. Fu Qiankun dan mereka semua menunjukkan kegugupan pada saat ini, dan mereka semua mengangkat hati mereka satu persatu, terkejut dan khawatir. Alasan mengapa Paviliun Chendi menempatkan markasnya di kota Tianlei adalah karena Laut Guntur. Saat itu, ketika kekuatan surgawi menyapu benua Tianwu dan mendarat di kota Tianlei, Jian Pingdao siap untuk menghancurkan kota Tianlei, dan pada saat kritis, naga guntur melonjak keluar dari lautan guntur, memenggal kepala lawan, dan mengejutkan Liu Fengyu, Ling Luling, dan Master Ranah Suci Yaomi Mansion lainnya. Apakah itu cahaya guntur? Di antara kelompok master ini, Gu Zunren juga terkejut. Di zaman kuno, benua Tianwu pernah bertemu musuh yang kuat dari surga, dan turun ke benua Tianwu. Master Ranah Suci teratas dari seluruh benua Tianwu juga tidak berdaya. Namun, tepat di mana tuannya ketika itu akan menelan benua Tianwu, cahaya guntur tiba-tiba muncul, menebasnya dengan parah. Sekarang, cahaya guntur yang menakutkan muncul lagi. Namun, Ling Luling dan yang lainnya hanyalah pejuang di puncak Fan Sage. Para master top yang secara tidak sengaja mendarat di benua Tianwu saat itu tangguh, tetapi mereka mungkin tidak menakutkan Dong Yuyin sekarang ini. Bisakah cahaya guntur ini benar-benar menahan mereka? Cahaya guntur yang tak berujung jatuh, dan segera menabrak kerumunan. Hahaha, guntur di alam bawah, kamu juga ingin membunuh kami. Di orang bijak yang tak tertandingi dan yang lainnya di Yaomi Mansion ketakutan, tetapi mereka tidak berani mundur di depan seniornya. Mereka meraung ke langit satu persatu, dan cahaya suci mekar di atas mereka. Mereka dengan tegas bertabrakan dengan naga guntur. Cahaya guntur bermekaran, dan kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan kekacauan meresap pada saat ini. Dong Yuyin dan Master Sage Surgawi lainnya ngeri, mata mereka terkejut, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, dan kedalaman jiwa mereka gemetar. Cepat kembali, Dong Yuyin buru-buru berteriak, lalu menatap Sukuan. Sukuan di atas perahu terbang guru suci, kekuatan tak terlihat menyelimuti mereka para master surgawi ini, dan napas setengah langkah master suci juga meresap keluar, ingin melawan sekelompok orang bijak yang tiada taranya ini. Ketika cahaya guntur tak berujung jatuh, Sukuan melepaskan aura master suci setengah langkah. Itu hanya bertahan sesaat, saat berikutnya, cahaya guntur yang tak berujung telah menembus kekuatan yang dilepaskan oleh Sukuan, dan menabrak orang-orang suci istana yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan seperti api penyucian datang, berderak, dan guntur bermekaran. Kelompok penguasa bumi dan orang bijak ini berteriak satu persatu. Di bawah guntur, tubuh seperti salju putih, diam-diam hancur terbang ke atas. Di bawah cahaya guntur, tubuh mereka menjadi gas dalam diam, menghilang menjadi abu, dan tidak ada tulang. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior Sukuan, ucap Dong Yuyin menatap Sukuan dengan ngeri. Master Suci, itu memang tanah berharga Master Suci, ada sedikit kekuatan Master Suci dalam cahaya guntur ini. Jawab Sukuan matanya berkilat, dan pupil matanya meledak karena kegembiraan. Bahkan, dia tahu bahwa cahaya guntur akan meletus di lautan guntur ini. Dari ingatan Kaisar Wu dari kota Guyang, dia telah menangkap bahwa di antara para ahli di surga, Jian Pingdao meninggal di kota guntur pada saat itu, dan dimusnahkan oleh cahaya guntur yang tak terbatas dari lautan guntur.
Oleh karena itu, dia tidak melakukan langkah pertama sebelumnya. Jika tidak, dengan basis kultivasinya, seluruh Sky Thunder City dapat dimusnahkan dalam sekejap. Jadi mengapa begitu merepotkan membiarkan bawahannya melakukannya? Hanya untuk status Master Suci setengah langkahnya. Itu terlalu konyol. Sekarang, merasakan napas ringan guntur yang menakutkan, merinding di tubuh Sukuan telah meningkat, baik kegembiraan maupun ketakutan. Di lautan guntur yang tak berujung, sinar guntur memadat, membidik Sukuan dan yang lainnya, seolah-olah menatap mereka. Dong Yuyin dan Master Sage Surgawi lainnya, dan bahkan beberapa penguasa puncak Sage Surgawi, merinding di sekujur tubuh mereka, dan merasakan sedikit krisis. Semuanya kembali ke perahu kita, ucap Sukuan berkata dengan dingin, seolah-olah matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di mata. Napas Master Suci setengah langkah tiba-tiba dilepaskan dengan kekuatan penuh, dan harta tertinggi kapal terbang Master Suci setengah langkah itu, juga meledak dengan mengejutkan. Napas, mewakili tekanan mengerikan dari Master Suci setengah langkah, menyebar seperti lautan luas. Setengah langkah dari napas Guru Suci, yang kedua setelah Guru Suci, surga benua Tianwu meraung, bergetar di bawah kekuatan ini. Dan tepat ketika Laut Guntur dan Sukuan dan rombongannya saling bertarung, dan ketika mereka hendak berbenturan, tiba-tiba, di Laut Guntur, raungan ketakutan terdengar melalui Laut Guntur, dan Laut Guntur dengan keras melonjak, dan di dalam, ada kengerian dari energi iblis mendidih. Apa? Ini adalah tempat rahasia Demon Abyssal. Ucap budak hitam dan yang lainnya merasakan energi iblis yang mengejutkan, mereka semua terkejut, karena energi iblis ini menyebar dari alam rahasia iblis abisal. Dari energi iblis, aura sombong melonjak ke langit, dan seluruh lautan guntur melonjak dengan keras, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di lautan dalam yang akan membubung ke langit, melepaskan diri dari pengekangan. Dalam sekejap, cahaya guntur yang semula ditujukan ke Sukuan dan rombongannya tiba-tiba mundur. Ratusan naga guntur tersapu dan berubah menjadi formasi besar, menjaga kota guntur langit. Cahaya guntur lainnya mundur dan tiba-tiba bergegas menuju tempat rahasia iblis abisal di inti lautan guntur. Serangkaian simbol guntur muncul, berubah menjadi penghalang dan pengekangan yang menghancurkan dunia, dan dengan liar menekan energi iblis yang mengerikan. Aura iblis ini sebenarnya adalah aura iblis abisal. Mungkinkah Master Top Demon Abyssal terjebak di lautan guntur ini? Pikir Sukuan dan yang lainnya terkejut dan gemetar karena kegembiraan. Terutama Sukuan, pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah legenda yang telah diturunkan dari zaman kuno, dan seorang raja istana memberinya legenda yang tercatat dalam bahan yang dia lihat sebelum dia pergi. Hati Sukuan sangat gembira, tidak peduli apa, karena energi iblis, lautan guntur ini tidak bisa lagi melindungi Sky Thunder City. Itu hanya meninggalkan beberapa kekuatan guntur, tetapi bisakah kekuatan guntur ini benar-benar menahannya? Senyum menyeringai muncul dari wajah Sukuan. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengambil bidikan di kota guntur langit di bawah. Cahaya guntur di atas kota Tianlei melonjak dengan gila-gilaan, ratusan naga guntur berkeliaran, menghembuskan napas yang menakjubkan, dan tiba-tiba menolak serangan Sukuan. Dengan keras, seluruh kota Tianlei bergetar, dan aura luas seluruh dunia bergetar. Budak hitam dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, menyaksikan serangan Sukuan diblokir oleh cahaya guntur, dan masing-masing menunjukkan kegembiraan, tetapi segera, semua wajahnya menunjukkan kekhawatiran, karena di bawah serangan Sukuan, cahaya guntur bergetar. Jelas, kedua kekuatan itu terasa seimbang. Ratusan naga guntur yang menjaga Sky Thunder City hanya menahan serangan dari praktisi Yaomi Mansion yang kuat, dan itu tidak dapat melakukan serangan balik terhadap orang kuat dari Yaomi Mansion. Jika ini terus berlanjut, selama Laut Guntur tidak dapat membebaskan diri, maka kekuatan 100 naga guntur ini akan habis untuk sesaat, dan pada saat itu, mereka yang berada di kota Tianlei tidak dapat melarikan diri. Semua orang dengan gugup melihat ke kedalaman lautan guntur, karena pada saat ini, hanya lautan guntur yang dapat membantu mereka, tetapi di bawah tatapan mereka, energi iblis yang besar melonjak di lautan guntur, bahkan lebih menakutkan. Sekarang, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di jurang alam rahasia iblis abisal, seluruh lautan guntur mendidih dengan panik.
Laut Guntur menggunakan semua kekuatannya untuk menekan alam rahasia iblis abisal, menekan Lord of the Abyss, dan tidak bisa lagi terburu-buru untuk membantu. Di atas langit, Sukuan tertawa kecil, dengan seringai di sudut mulutnya. Karena keterbatasan langit dan bumi, kekuatan yang dapat dilepaskan oleh Laut Guntur ini paling dekat dengan Holy Lord. Meskipun itu dapat memblokirnya untuk sementara waktu, itu tidak dapat menghentikannya selama sisa hidupnya. Sukuan mendesak perahu terbang Master Suci setengah langkah, membawa banyak talenta arogan Yaomi Mansion, dan menembak bersama, dan melihat aliran cahaya jatuh, seluruh Sky Thunder City bergetar, dan langit penuh dengan cahaya guntur. Dan ketika Sukuan memimpin para Tianjiao Yaomi untuk menerobos pertahanan Laut Guntur. Di lorong Demon Abyss yang tak berujung, Qin Chen, yang sedang memperbaiki rantai dalam percepatan tahun, secara bertahap melupakan waktu. Dia tenggelam dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, tanpa mengetahui berapa lama dunia luar telah berlalu. Keuntungan yang dia dapatkan di tempat percobaan di alam celestial benar-benar terlalu besar, dan dengan berkah dari begitu banyak pembuluh darah suci guru suci dan pembuluh darah suci kuno tingkat tinggi yang suci, berbagai jalan di tubuh Qin Chen terus berubah. Ini beroperasi dan terintegrasi, dan banyak peradaban dalam buku asal juga bergabung satu sama lain. Tidak sampai setengah dari vena suci guru suci di sekitar Qin Chen membuat suara dan benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen tiba-tiba terbangun. Dia tiba-tiba berdiri dan menemukan bahwa lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam percepatan waktu. Dengan percepatan 50 kali, dunia luar telah melewati 3 bulan penuh. Vena Saint Lord yang setengah lengkap dikonsumsi olehnya, dan berbagai sumber daya yang diperolehnya sebelumnya juga dikonsumsi 7 atau 88, dan api malapetaka di tubuhnya secara bertahap disempurnakan olehnya. Apa yang membuat Qin Chen terdiam adalah bahwa untungnya, kali ini dia memperbaiki rantai, hanya menggunakan setengah dari vena suci guru suci. Jika tidak, dia benar-benar tenggelam dalam rantai perbaikan ini, ditambah perasaan memiliki banyak api ajaib, dia mungkin akan mengkonsumsi semua pembuluh darah suci sebelum keluar. Qin Chen menyerap setengah dari vena Saint Master, dan yang membuatnya terdiam adalah bahwa kultivasinya hanya dikonsolidasikan ke alam penguasa puncak dari Saint Surgawi yang terlambat, dan dia samar-samar merasakan aura jalan Saint Master, jejak jarak dari penguasaan yang sebenarnya. Untuk menjadi guru suci setengah langkah, masih ada jalan panjang. Adapun untuk menjadi guru suci sejati, itu masih 1000 mil jauhnya. Qin Chen awalnya berpikir bahwa dia dekat dengan dua Saint Master Saint Vance, dan seharusnya tidak ada masalah untuk memasuki Saint Master Realm, tapi sekarang Qin Chen benar-benar terjaga, bahkan jika dia benar-benar menelan kedua Saint Master Saint Vance ini sendiri, dia akan paling-paling, itu hanya sedikit dari kekuatan guru suci untuk menjadi guru suci setengah langkah. Karena tidak mudah untuk menjadi guru suci. Terlebih lagi, dia juga harus meninggalkan garis lengkap dari Saint Vane Holy Lord, yang digunakan untuk menjaga piring giok dari kekayaan semesta dan pohon iblis dari 10.000 dunia berjalan dan tumbuh. Qin Chen merasakan gemericik Saint Yuan mengalir di tubuhnya, dan kesadaran spiritualnya lebih halus dan bebas, dan kekuatannya yang kuat memberinya kenyamanan. Namun, sumber daya yang kuat dikonsumsi juga menyebabkan dia sakit kepala. Dari sudut pandang ini, sumber daya yang dia butuhkan untuk maju ke Holy Lord sekarang jauh dari cukup, dan dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Faktanya, sudah lebih dari 10 tahun untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi penguasa puncak, yang sudah sangat menakutkan. Bahkan jika Qin Chen telah memperoleh begitu banyak sumber daya dan warisan, sebelum dia memasuki ujian surga, bagaimanapun, dia hanyalah seorang pejuang di masa-masa awal orang bijak surgawi. Dan kesulitan promosinya setidaknya 100 kali lebih kuat daripada Tianjiao biasa. Murong Bingyun dan yang lainnya membutuhkan sedikit sumber daya untuk memperbaiki rantai, tetapi kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih rendah daripada dia. Memikirkan Murong Bingyun dan yang lainnya, Qin Chen segera berjalan keluar dari percepatan waktu. Dia masih tidak tahu bagaimana keadaan orang lain. Begitu Qin Chen tiba di ruang lempeng giok semesta, dia menemukan bahwa semua orang benar-benar memperbaiki rantai, dan Murong Bingyun juga memiliki kekuatan mengerikan dari guru suci yang menghantuinya, dan dia juga memiliki jejak guru suci.
Bahkan ada kemungkinan memasuki guru suci setengah langkah. Adapun Yao Wuming, Tu Moyu, dan Ling Yuan, mereka telah sepenuhnya mengkonsolidasikan guru suci setengah langkah mereka, dan bahkan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dari guru suci setengah langkah. Tentu saja, mereka masih jauh dari benar-benar menerobos para guru suci. Adapun Skeleton Ruder Master dan Mokara, basis kultivasi mereka masih di puncak Sage Divine Peerless, dan mereka sudah mulai menerobos alam Sage Surgawi. Namun, perlu beberapa waktu untuk berkonsolidasi sebelum keduanya benar-benar menerobos. Qin Chen mengangguk. Ini normal. Meskipun Mokara dan Skeleton Ruder telah menerima warisan api ajaib biasa dari Yang Mulia Skyfire, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai puncak penguasa di masa depan, tetapi ranah Sage Surgawi tidak begitu mudah untuk ditembus. Ya, itu adalah orang bijak bumi yang tiada taranya di surga, seperti Ao Qingling dan yang lainnya, mereka pasti akan bisa menerobos. Tetapi Skeleton Ruder Lord dan Mokara dan latar belakang mereka terlalu rendah, mereka perlu dikonsolidasikan sebelum mereka dapat menerobos, tetapi ini juga hal yang baik. Semakin terkonsolidasi, semakin banyak bantuan yang akan mereka capai di masa depan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Qin Chen adalah tiruannya. Ketika Qin Chen memperbaiki rantai selama bertahun-tahun, klon juga memperbaiki rantai di peti mati 10.000 jiwa. Pemahaman keduanya sama dan jiwanya menyatu, tetapi itu karena peti mati 10.000 jiwa. Dengan nutrisi dari pohon iblis 10.000 dunia, dia menguasai jejak kekuatan guru suci dalam satu gerakan, dan ada perasaan setengah langkah dari guru suci. Tentu saja Qin Chen sendiri bisa mengerti. Bagaimanapun, klonnya diubah oleh benih parasit, diintegrasikan ke dalam Chaos Demon's Nest, dan memperoleh warisan dari iblis abis. Itu adalah tubuh iblis paling murni, dan dipelihara oleh pohon iblis 10.000 dunia. Budidaya peti mati 10.000 jiwa juga telah diwarisi oleh Wanling Mozun. Qin Chen benar-benar memahaminya dengan sangat baik. Namun, apa yang membuat Qin Chen paling senang bukanlah terobosan klonnya, tetapi nutrisi ganda dari pohon ajaib 10.000 alam dan peti mati 10.000 jiwa, yang telah menghilangkan aura dari jalan iblis abis yang ditinggalkan oleh penguasa iblis abis. Pohon iblis 10.000 alam layak menjadi harta paling berharga dari ras iblis. Aura yang dipancarkan Qin Chen sekarang bukanlah aura sederhana dari Dao of the Abyss, tetapi aura paling murni dari Demon Dao of the Heavens, bahkan di atas Dao of the Abyss. Qin Chen selalu khawatir tentang apakah kultivasi Qin Mo dari Chain Abyss Demon akan meninggalkan Lord of Abyss Demon di belakang, tapi sekarang, kekhawatiran ini telah benar-benar hilang. Sao Chen, apakah kamu keluar? Begitu Qin Chen keluar dari retret, kucing hitam besar itu segera menjadi waspada, dan dengan pandangan sekilas, dia datang ke sisi Qin Chen, merasakan aura di tubuh Qin Chen, dan diam-diam terkejut. Meskipun tingkat kultivasi Qin Chen belum banyak meningkat, auranya jauh lebih menakutkan daripada di awal, dan setelah dikonsolidasikan begitu lama, aura di tubuh Qin Chen memiliki perasaan lembut yang tak tertandingi, yaitu memahami kekuatan surga ke titik yang ekstrim. Pada tingkat ini, Qin Chen akhirnya bisa bergerak menuju ranah guru suci. Ya, jawab Qin Chen mengangguk. Pada saat ini, semua orang yang berada di retret dan memperbaiki rantai terbangun, dan mereka datang ke Qin Chen dengan hormat satu persatu. 3 orang suci setengah langkah Yao Wuming, Tu Moyu, dan Ling Yuan berdiri di depan Qin Chen seperti budak. Bagaimana dunia luar sekarang? Ucap Qin Chen memandangi kucing hitam besar. Di luar, saluran kosong penuh dengan aliran partikel yang kacau, dan gelap gulita. Seharusnya segera sampai, jawab kucing hitam besar. Tiba-tiba, cahaya kegembiraan melonjak di mata Qin Chen. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan napas yang akrab. Tidak jauh dari depan, napas itu, dengan kebaikan, tampak memanggilnya dari jauh. Itu adalah benua Tianwu. Qin Chen adalah putra dari daratan benua Tianwu, yang telah terintegrasi ke dalam asal benua Tianwu, dan pada saat dia dekat dengan benua Tianwu, dia telah merasakan aura benua Tianwu. Dia segera mendesak cakram giok keberuntungan Qiankun, dan terbang menuju nafas yang familiar itu. Saat berikutnya, kekosongan tak berujung tiba-tiba bergetar, dan piringan giok keberuntungan alam semesta terbang keluar dari kegelapan yang luas, dan datang ke dunia yang gelap.
Napas yang familiar langsung mengungkapkan ekspresi ekstasi di wajah Qin Chen. Itu adalah tempat terlarang. Qin Chen dan yang lainnya telah mencapai tempat terlarang di benua Tianwu. Qin Chen tidak sabar untuk muncul di tanah terlarang. Di belakangnya, gua sihir gelap akhirnya mulai runtuh, dan cahaya magis langit bermekaran. Seluruh gua sihir gelap runtuh dalam gemuruh, menghilang dalam abu, hanya menyisakan reruntuhan yang rusak. Saat Qin Chen meninggalkan Universe Jade Plate, Murong Bingyun dan yang lainnya juga muncul di tanah terlarang. Merasakan aura familiar di sini, Murong Bingyun terkejut dan berkata, "Qin Chen, kita telah kembali ke benua Tianwu. Apakah ini benar-benar tanah terlarang di benua Tianwu?" Dia terkejut, dan tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan dapat membawa mereka dari surga kembali ke benua Tianwu. Ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh guru suci surga. Kalau ini bukan benua Tianwu, lalu bagaimana menurutmu? Jawab Qin Chen tersenyum. Di tanah terlarang dewa, asal-usul benua Tianwu dilindungi. Ini adalah medan perang kuno. Sulit bagi kekuatan asal benua Tianwu untuk menembus sepenuhnya, tetapi saat Qin Chen muncul di benua Tianwu, asal-usul seluruh benua Tianwu bersorak dan melompat kegirangan. Kesadaran ilahi Qin Chen menyebar, dan dalam sekejap, dia menyapu tanah terlarang ini. Itu terlalu tirani dibandingkan dengan saat itu. Banyak tempat di tanah terlarang surgawi jelas dimata-matai olehnya. Namun, masih ada banyak tempat yang tidak bisa diintip Qin Chen. Bagaimanapun, ini adalah medan perang Holy Lord di zaman kuno, dan tidak tahu berapa banyak Holy Lord yang telah jatuh di sini. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, dia tidak dapat dengan mudah memata-matai tanah Tuan Suci ini. Namun, di tanah terlarang hari ini, sebagian besar tanah Holy Lord tidak bisa lagi menjebaknya. Pergi, ayo keluar dari tanah terlarang ini dan lihat bagaimana keadaan yang lain. Teriak Qin Chen memiliki kegembiraan di hatinya, menekan kegembiraannya, memikirkan kerabat dan teman-temannya di benua Tianwu. Qin Chen bersemangat dan tak tertahankan. Dia terbang dengan cepat, dan segera keluar dari tanah terlarang, tetapi wajah Qin Chen berubah ketika dia meninggalkan tempat terlarang. Di seluruh domain bela diri, surga tak berujung ada di udara. Napas sesak menyapu dunia, Qin Chen merasakan jantung berdebar kencang dari aura surga asal benua Tianwu. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana napas yang ditekan ditransmisikan. Di ujung langit yang tak berujung, cahaya ajaib yang luas melesat ke langit, seolah-olah beberapa iblis akan naik ke langit. Selain itu, ada beberapa kekuatan lain termasuk di dalamnya. Tidak, itu adalah lautan guntur, arah Sky Thunder City. Ekspresi Qin Chen berubah seketika. Tempat di mana energi iblis yang menakutkan ditransmisikan sebenarnya adalah di mana Laut Guntur berada, dan luasnya energi iblis itu sebenarnya sangat akrab dengan kekuatan iblis abis di tubuh Qin Demon. Mungkinkah Lord of Abyss Demon lahir? Selain aura Lord of the Abyss, ada aura lain di benak Qin Chen di mana Laut Guntur berada. Itu adalah orang-orang dari Yaomi Mansion. Pikir Qin Chen, tiba-tiba matanya menjadi dingin, dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia segera menyingkirkan Murong Bingyun dan yang lainnya, dan seluruh tubuhnya melayang ke langit, dengan keras bergegas menuju kota Guntur Langit, dan seluruh tubuhnya tampak mengguncang langit dengan niat membunuh. Pada saat ini di kota Guntur Langit, di bawah serangan berkelanjutan Sukuan dan yang lainnya, 100 naga guntur menjadi semakin suram, dan aura menakutkan mulai menembus ke kota Guntur dengan kekuatan guntur. Huff, semut jahat ini masih melawan dengan keras kepala, membuang banyak waktu kita. Setelah menembus cahaya guntur, mereka harus disiksa. Keluarkan jiwa mereka dan bunuh mereka. Hehe, saya pikir masih banyak wanita cantik di kota ini. Setelah kota hancur, bagaimana rasanya bermain dengan wanita dari alam bawah? Sudut mulut para master sage surgawi dari Yaomi Mansion semuanya mencibir, dan cahaya luas di tubuh mereka, seperti matahari yang terik, memancarkan napas yang menakjubkan. Di bawah, budak hitam dan yang lainnya benar-benar putus asa. Jika saya menebak dengan benar, ini semua adalah orang kuat tingkat sage surgawi. Jika tidak, kekuatan guntur tidak akan luar biasa seperti ini. Ucap Gu Zunren dengan pahit, dia adalah seorang praktisi kuno,
dan dia juga orang yang paling tahu tentang penguasa surgawi di antara semua orang. Setiap napas dari Dong Yuyin dan yang lainnya membuatnya merasa berdebar, cukup untuk menghancurkan semua penguasa. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh para penguasa bijak bumi. Sage surgawi, itu juga keberadaan tokoh-tokoh besar di surga. Setiap orang adalah praktisi terkuat, tetapi sekarang, ada selusin praktisi kuat yang menyerang mereka dengan liar. Dalam hal ini, bagaimana mereka bisa bertahan? Selain itu, ada juga pemimpin yang menakutkan di antara para orang-orang suci surgawi ini. Aura dari orang ini mirip dengan aura terlarang paling menakutkan di tanah terlarang para dewa. Menghadapi tokoh-tokoh besar seperti itu, mereka benar-benar seperti semut, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Awalnya, mereka masih bisa mengandalkan lautan guntur, tetapi sekarang di lautan guntur, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya telah melonjak, dan Lord of the Abyss memiliki aura untuk keluar dari kesulitan. Begitu Lord of the Abyss benar-benar keluar, maka seluruh Tianwu daratan berakhir. Akhirnya, di bawah serangan kuat Dong Yuyin, naga guntur di atas kota Tianlei juga mengeluarkan suara berderak, dan retakan mulai muncul. Huff, aku tidak menyangka kelompok semut ini akan bertahan begitu lama, tapi apa gunanya? Itu tetap akan mati di sini pada akhirnya. Ucap Su Quan mendengus dingin, matanya cemberut, dan tanpa ragu dia menekan kota guntur surgawi di bawah. Sebuah telapak tangan besar muncul di antara langit dan bumi, setengah langkah napas guru suci, bergegas menuju kota guntur langit dan semua orang, di bawah telapak tangan yang menakutkan, seluruh kota guntur langit meraung keras, bumi retak, dan naga guntur pecah berkeping-keping, dan wajah budak hitam penuh dengan kesedihan dan keengganan. Sao Chen, maaf, kami gagal mempertahankan Sky Thunder City. Ucap budak hitam meraung dalam kesedihan. Qin Chen, di mana kamu? Ucap Zhao Lingshan dari sudut matanya, air mata mengalir pelan. Pada saat ini, dia ingin melihat Qin Chen terakhir kali di hatinya, tetapi dia tahu bahwa bahkan permintaan sederhana seperti itu adalah kemewahan yang mustahil baginya sekarang. Putri Zixun juga meneteskan air mata. Dia masih ingat bahwa ketika mereka bertemu Qin Chen untuk pertama kalinya di Tanah Lima Kerajaan, dia hanyalah sampah keluarga Qin dan orang yang diejek. Tapi Qin Chen dengan berani naik ke kereta Zhao Lingshan, membuat mereka berdua sangat marah. Saya ingat tawa dan makian Qin Chen saat itu. Ingat pasang surut di kota itu. Ingat hidup dan mati di kolam roh darah, hidup dan mati di tanah 100 dinasti bergantung satu sama lain. Mata Zhao Lingshan dan Putri Zixun kabur. Sebenarnya, mereka selalu sangat mencintai Qin Chen, tetapi Qin Chen sangat baik. Mereka dapat berjalan berdampingan dengan Qin Chen pada awalnya, tetapi secara bertahap, Qin Chen telah berjalan jauh di depan mereka, dan mereka hanya bisa mengejar dan mengejar, menyaksikan sosok Qin Chen semakin jauh. Mereka selalu mengubur cinta yang dalam ini di lubuk hatinya yang terdalam, dan tidak berani mengatakannya. Bahkan, mereka terus-menerus ingin membuat diri mereka melupakan Qin Chen, melupakan segalanya tentang Qin Chen, kembali ke kebiasaan, dan bekerja keras untuk mengembangkan Paviliun Chendi, membiarkan diri mereka terjerat dalam banyak hal. Untuk pengembangan Paviliun Chendi, ingin membuat mereka tidak punya banyak waktu untuk memikirkan Qin Chen. Tampaknya mereka sudah melupakan Qin Chen sendiri dan cinta yang ada di lubuk hati mereka. Namun, pada saat terakhir kematian, sosok Qin Chen muncul di hati mereka. Sudut mulut itu tersenyum, membuat orang tidak akan pernah melihat kedalaman sosok itu. Mereka sudah melupakan Qin Chen, tetapi sebenarnya tidak, tetapi mereka merindukan Qin Chen lebih dalam. Namun, semua ini meninggalkan jauh dari mereka. Pada saat ini di kerumunan, budak hitam juga bergumam. Dia ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Qin Chen di Lima Kerajaan, itu di pelelangan di Wucheng, dan dia memiliki konflik dengan Qin Chen atas api iblis King Lian. Kemudian, Qin Chen menaklukkan dan memperbudak dirinya sendiri. Tapi saat Qin Chen bergaul, budak hitam benar-benar menyerah kepada Qin Chen dari lubuk hatinya. Terutama setelah Qin Chen membalaskan dendamnya, mantan budak hitam itu sudah mati, dan sekarang orang yang berdiri diam di sini hanya seorang pelayan yang mengikuti Qin Chen. Namun, dia masih gagal menyelesaikan kepercayaan Qin Chen untuk mengelola Paviliun Chendi.
Maafkan aku, Sao Chen. Ucap budak hitam menangis sedih. Dia tidak menangis selama bertahun-tahun. Kemudian budak hitam mengangkat kepalanya, matanya meledak dengan cahaya marah. Untuk paviliun Chendi dan Qin Chen, dia ingin memberikan cahaya terakhirnya. Budak hitam itu naik ke langit dan meraung. Pak Tua Dabei, Fu Qiankun, Lao Yuan, Mo Yuanbai dan yang lainnya juga meraung marah. Orang-orang suci duniawi ini juga dapat memobilisasi Sein Yuan dalam tubuh mereka. Pada saat kematian ini, mereka juga akan membakar hidup mereka dan bertarung hingga mati. Di bagian bawah, banyak orang di kota Tianlei yang telah menutup mata mereka dengan putus asa, dan tidak memiliki perlawanan. Orang-orang di paviliun Chendi, bahkan di bawah kekuatan setengah langkah Holy Lord ini, mereka tidak dapat bergerak satu persatu, tetapi ada juga raungan marah dalam keinginan mereka, dan mereka ingin naik ke langit dan bertarung dengan orang-orang jahat di Yaomi Mansion. Banyak energi dipadatkan bersama untuk menjaga dari langit. Merasakan mata marah dan mata enggan dari banyak orang di bawah, Su Quan tersenyum, dan senyumnya penuh sarkasme. Semut yang sedih tidak akan pernah tahu bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat mengubah akhir cerita. Karena semut ditakdirkan menjadi semut. Pada saat telapak tangan Su Quan akan jatuh, tiba-tiba, langit seluruh benua Tianwu tiba-tiba mendidih, dan raungan keras terdengar di kejauhan, dan kemudian, gelombang menakutkan yang tak tertandingi, seperti langit di luar seperti pedang terbang, tiba-tiba meledak ke arah Su Quan. Berhenti. Raungan kemarahan, seolah menghabiskan semua energi, meraung dan bergetar, menggema di langit. Raungan bergema di seluruh dunia, tembakan riak tak terlihat ke arah Su Quan seperti bola meriam, dan Yuan suci di langit tampak ganas dalam sekejap. Di bawah energi yang mengerikan ini, kekosongan langsung dipadatkan. Streamer datang ke Su Quan dengan cepat. Su Quan terkejut. Serangan ini mengandung kemarahan yang tak ada habisnya, yang menyebabkan ketakutan tak berujung di hatinya. Dalam krisis, Su Quan segera dipenuhi dengan cahaya gelap, dengan setengah langkah dari guru suci. Penutup napas defensif tiba-tiba muncul di depannya. Serangan memekakkan telinga bergema, seluruh tubuh Su Quan meledak dalam sekejap, bergemuruh, tubuhnya pertama kali terkena bintang yang lewat cepat, dan perisai Yuan suci di tubuhnya tiba-tiba hancur, dan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menyerbu ke dalam tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, dan seluruh tubuhnya sudah menyemburkan darah. Suara patah tulang terdengar, tulang Su Quan tidak tahu berapa banyak yang patah, dan sudut matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Perahu terbang guru suci setengah langkah itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan menutupi dirinya. Tulang yang patah di tubuh Su Quan dengan cepat menyatu, dan matanya dengan cemberut menatap ke kejauhan. Senior Su Quan, apakah kamu baik-baik saja? Siapa ini? Siapa yang menembak? Ucap Dong Yuyin dan yang lainnya semua berteriak, melihat ke tempat di mana serangan itu terjadi dengan takjub, dan mereka semua terpana oleh serangan yang tiba-tiba itu. Di bawah, di kota Tianlei, semua orang tercengang. Budak hitam yang mengira mereka akan mati, semua mengangkat kepala, dan kemudian melihat ke langit di kejauhan dengan gembira. Bersorak bersukacita, budak hitam itu dengan gemetar berkata, suara itu. Suara sebelumnya, sangat familiar. Beberapa orang yang sangat akrab dengan Qin Chen semuanya terkejut. Mereka semua tidak percaya. Tubuh mereka gemetar, karena suara ini begitu familiar dan hampir sama persis dengan suara impian mereka. Meskipun marah, mereka tidak bisa salah mendengar suara ini. Kemudian semua orang melihat langit di kejauhan, sosok yang memancarkan nafas di langit, perlahan-lahan terbang, dia menghadap semua orang, dan melihat dari kejauhan, seperti dewa perang, tertutup dengan sinar matahari yang terik, turun dari langit, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, dan turun di atas kota Tianlei. Siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di benua pemuda ini? Sebuah suara dingin terdengar, dengan dingin menatap kelompok Tianjiao di Yaomi Mansion, dengan niat membunuh yang dingin di matanya, lalu dia menoleh dan menatap kota Tianlei di bawah. Sao Chen, tuan pavilionku. Qin Chen, semua orang di bawah menatap kosong pada sosok yang akrab itu, wajah budak hitam dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan, dan banyak orang bahkan langsung meneteskan air mata, menangis karena kegembiraan. Semuanya,
Aku kembali, maaf, aku terlambat. Suara lembut memenuhi dunia. Qin Chen memandang orang-orang yang memar dan berdarah di bawah, dengan sedikit penyesalan, kegembiraan, dan kenyamanan dalam suaranya. Pada saat ini, kerumunan terdiam beberapa saat, dan kemudian mendidih seperti tong mesiu yang meledak. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan air mata mengalir di mata mereka. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pada saat yang kritis ini, Qin Chen tiba-tiba akan muncul dan menyelamatkan semua orang dalam keputusasaan. Tidak hanya orang-orang di Paviliun Chendi, tetapi juga penguasa alam suci yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua, wajah mereka juga sangat bersemangat saat ini. Apakah ini Qin Chen, penguasa Paviliun Chendi yang menghancurkan istana berkabut, dan konspirasi iblis alien dan membunuh para pengunjung dari surga? Dalam beberapa tahun terakhir, kota Tianlei telah berkembang sangat cepat, tetapi banyak orang benar-benar terkejut ketika mereka melihat Qin Chen untuk pertama kalinya. Tidak ada yang mengira bahwa Qin Chen akan kembali pada saat kritis ini. Oke, mari kita lihat seberapa bersemangatnya kalian masing-masing. Saya tidak melihat Anda bersemangat seperti ini ketika Kaisar kembali. Suara malas terdengar, menghela nafas, kekosongan melintas. Kucing hitam besar muncul di samping Qin Chen dan berkata dengan malas. Kucing hitam senior, Raja Kucing senior. Kerumunan juga membuat kegembiraan, dan budak hitam kembali saat ini. Seraya berkata, tidak heran Qin Chen akan kembali saat ini. Tanpa diduga, itu dibawa kembali oleh senior kucing hitam besar, dan senior kucing hitam itu benar-benar berhasil. Benua Anda, Paviliun Master Chendi, kamu adalah Qin Chen itu. Ucap Sukuan dan yang lainnya di kejauhan, akhirnya menemukan identitas Qin Chen. Mereka semua menatap Qin Chen dengan kaget, dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka, dan ada ketidakpercayaan di mata mereka. Menurut informasi yang mereka terima, bukankah Paviliun Chendi sudah menghilang di daratan, dan dikabarkan bahwa dia sudah naik ke surga? Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Tapi setelah mereka merasakan nafas Qin Chen, mereka semua terkejut. Aura Qin Chen di depannya ternyata adalah penguasa puncak mendiang Heaven Sage. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika ini adalah benua sumber, bagaimanapun juga, itu hanyalah bidang yang lebih rendah. Sebelum surga dan bumi Saint Yuan yang begitu tipis, mampu menerobos ke basis budidaya Earth Sage sudah sangat menantang langit, dan tidak mungkin untuk melahirkan master di puncak mendiang Heaven Sage. Bagaimana anak ini menerobos? Pikir Sukuan menjadi bingung. Hati-hati, Sao Chen, orang-orang ini adalah penguasa surga realem Yaomi Mansion. Kali ini, jumlah master di Yaomi Mansion jauh lebih banyak daripada informasi yang kami dapatkan dari Ling Luling dan yang lainnya. Pemimpinnya sangat mungkin adalah yang lebih menakutkan. Teriak budak hitam, Fu Qiankun, dan Mo Yuanbai setelah mereka terkejut. Mereka segera mengingatkan Qin Chen dengan gugup, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun Qin Chen kembali, lawannya adalah penguasa Yaomi Mansion. Baru 3 tahun sejak Sao Chen memasuki surga. Meskipun aura yang meletus sebelumnya mengejutkan semua orang, bagaimanapun juga lawannya adalah Master Sage Surgawi yang sangat menakutkan di Yaomi Mansion. Akankah Qin Chen mampu menjadi lawannya? Semuanya, pertama-tama kalian minum pil penyembuhan ini terlebih dahulu, dan kemudian sembuhkan luka kalian dengan ketenangan pikiran. Saya akan menyelesaikan masalah di sini. Ucap Qin Chen mengangkat tangannya, dan tiba-tiba nafas urat suci menyebar, dan terbang keluar dari tangan Qin Chen. Pil alam suci telah jatuh ke tangan banyak prajurit yang hadir. Pil-pil ini semua diperoleh Qin Chen di surga. Hampir semuanya adalah pil bumi Peerless dan bahkan pil suci surgawi. Sangat tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membuat pil biasa. Segera setelah pil ini jatuh ke tangan banyak master alam suci yang hadir, banyak orang merasa bahwa mereka akan berevolusi, dan luka mereka dengan cepat sembuh. Adapun untuk prajurit biasa, Qin Chen tidak memberikan pil itu, karena selama nafas yang terpancar dari pil suci surgawi sudah cukup untuk menyembuhkan mereka semua. Sao Chen, jangan gegabah. Ini adalah tuan dari Yaomi Mansion. Anda harus berhati-hati. Jika tidak, Anda akan memasuki lautan guntur sebelumnya. Itu adalah lautan guntur yang memungkinkan kami untuk mempertahankannya sampai sekarang. Ucap budak hitam dengan gugup,
dan terkejut melihat Qin Chen mengeluarkan pil yang menakutkan. Jangan khawatir, tidak satu pun yang lebih baik dari orang-orang ini di sini. Jawab Qin Chen berkata dengan dingin. Nada yang sangat besar. Ucap Sukuan mencibir, dia maju selangkah, menatap Qin Chen, dan berkata dengan dingin, apakah kamu Qin Chen, Master Pavilion Candi? Master nomor 1 di daratan. Saya tidak menyangka bahwa Anda ternyata adalah penguasa puncak sage surgawi yang terlambat, tetapi Anda masih memiliki aura surga di tubuh Anda. Mungkinkah benua Tianwu memiliki jalan rahasia ke surga? Memikirkan hal ini, Sukuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Apakah Sao Chen adalah penguasa puncak dari mendiang sage surgawi? Mendengar kata-kata Sukuan, budak hitam terkejut dan lesu, dan matanya hampir jatuh. Bagaimana ini mungkin? Baru 3 tahun sejak Tuan Muda Chen pergi ke alam surga, dan ketika dia pergi, dia memasuki alam suci belum lama ini. Dia bahkan bukan sage bumi. Mengapa tiba-tiba, dia sudah menjadi penguasa puncak Heaven Sage yang terlambat? Semua orang merasa bahwa napas mereka akan mandek, dan mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tuan Sage Surgawi terlambat. Jawab Qin Chen mencibir, matanya dingin dan berkata, ya, Tuan muda ini adalah penguasa puncak mendiang Sage Surgawi, berlututlah, maka aku akan memberimu jalan keluar untuk hidup. Sombong. Ucap Tuan dari Yaomi Mansion tiba-tiba tertawa dan memandang Qin Chen seperti orang idiot. Dia berkata, apakah kamu yang terkuat di benua Tianwu? Saya tahu Anda sangat beruntung, dan bahkan mendapatkan sumber benua ini. Tapi itu tidak berguna. Sekarang Anda kembali pada waktu yang tepat. Cepat serahkan lorong antara benua Tianwu dan alam surgawi itu kepada kami Yaomi Mansion terlebih dahulu. Jika tidak, itu akan mengubahmu menjadi nanah dan darah. Dan, Anda bukan lagi penguasa benua ini, benua sumber ini telah ditempati oleh kami Yaomi Mansion. Berlututlah dan akui kesalahanmu dan kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Omong kosong apa dengan dia? Tangkap saja langsung dan cari jiwanya. Pasti ada rahasia besar dalam diri anak ini. Dalam waktu sesingkat itu, dia menerobos ke ranah penguasa. Anak ini pasti telah memperoleh warisan surgawi dari benua sumber ini. Bunuh dia dan murnikan secara langsung, dan segera ambil warisannya. Ucap beberapa Tuan Sage Surgawi dari Yaomi Mansion tertawa dengan marah. Dan pada saat ini, Laut Guntur di kejauhan tiba-tiba melonjak, energi magis hitam melonjak ke langit, dengan aura menekan seluruh benua, seluruh Laut Guntur melonjak dengan keras, dan guntur meledak. Qin Chen mengubah warnanya dan melihat ke atas. Ini adalah, apakah yang utama dari iblis abisal telah melarikan diri? Nak, di depan kami, kamu berani bersikap acuh. Begitu Qin Chen menoleh, 2 Tuan Sage Surgawi memadatkan mata mereka, dan mereka menembak tanpa ragu-ragu. Seperti serangan diam-diam, 2 tinju menakutkan tiba-tiba datang ke Qin Chen dan berubah menjadi 2 pusaran air gelap menelan Qin Chen dalam sekejap. Antara langit dan bumi, aura kekerasan melonjak, dan 2 pusaran seperti jurang kiamat, tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, meledakkan aura kematian yang menakutkan. Sao Chen, tidak baik, hati-hati, teriak budak hitam di kota Tianlei. Semuanya terkejut, masing-masing dari mereka ketakutan dan meraung keras, tetapi sudah terlambat. Mereka menyaksikan Qin Chen tersapu oleh 2 niat membunuh yang mengerikan ini dan menelan semuanya sekaligus. Budak hitam ketakutan dan buru-buru melihat kucing hitam besar dan berteriak, Raja Kucing Senior, selamatkan Sao Chen. Hahaha, Master penguasa apanya, dengan pengalaman tempur yang begitu lemah, kami dapat menyelinap serangan dalam sekejap. Itu memang semut di alam bawah. Ucap 2 penguasa Sage Surgawi tertawa keras dan berkata, Tuan Sukuan, perhatikan kami memurnikan orang ini, mengambil jiwanya, dan langsung menginterogasi rahasia benua ini. Keduanya tertawa, dan perlahan berjalan ke depan. Apakah itu? Pada saat ini, suara mengejek terdengar, semua orang terkejut, mata Sukuan juga menunjukkan warna yang luar biasa, dan kemudian semua orang melihat bahwa di antara 2 pusaran kiamat, sesosok perlahan berjalan keluar, meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, dan pusaran kiamat yang menghancurkan ini tidak menyakitinya sama sekali. Semua orang tercengang. Kucing hitam besar mengikat hidungnya,
dan berkata kepada budak hitam yang sebelumnya gugup dan cemas dan mereka meremehkan, "Kalian semua meneriakkan sesuatu. Kalian benar-benar belum melihat dunia, duduk di sana dan tetap di sana, jangan membuat masalah." Dua tuan surgawi Sage dari Yaomi Mansion memandang Qin Chen dengan tidak percaya, dan berkata dengan marah, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa aman? Serangan yang sangat lemah, kamu ingin menyakiti Ben Shao. Karena Anda telah melakukannya, jangan salahkan Ben Shao karena bersikap tidak sopan. Ben Shao akan membunuh ayam untuk menebus hilangnya kota Tianlei. Jawab Qin Chen, matanya menjadi dingin, tubuhnya ada perubahan, dan pusaran robek di antara telapak tangan, dan dua tuan besar dari Yaomi Mansion digenggam dengan tangan besar. Qin Chen menggunakan trik ini untuk menangkap kekuatan magisnya secara langsung. Pada saat ini, dia sudah memperbaiki rantai ke ranah penguasa puncak almarhum Sage Surgawi. Sage Yuan tidak terbatas dan kekuatan magisnya tak terkalahkan. Baunya, Sein Yuan yang tak terbatas berbalik untuk sementara waktu, dan mereka berdua dipenjara sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mereka semua jatuh ke telapak tangan Qin Chen, tidak bisa berjuang. Tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat? Teriak dua tuan Sage Surgawi yang terlambat ketakutan, dan tidak pernah berharap Qin Chen menjadi begitu kuat, meraih keduanya dengan satu telapak tangan, dan semua Yuan suci terbakar. Keduanya berteriak. Dalam sekejap mata, semua orang melihat prinsip Sage Surgawi yang paling murni keluar dari pori-pori mereka. Kedua orang itu terbakar, dan daging dan darah di tubuh mereka terus menyusut, menjadi seperti mayat. Namun, Qin Chen tiba-tiba mengekstraksi hukum Sage Surgawi di kedua tubuh itu, dan menghilangkannya ke dalam aura hukum paling murni, dan menabrak kota guntur surgawi di bawah. Tiba-tiba, di bawah pemeliharaan hukum suci surgawi ini, seluruh orang di kota Tianlei meraung satu persatu, merasa bahwa mereka akan meledak, dan wilayah mereka meningkat secara gila-gilaan. Bahkan ada lebih dari selusin master di puncak Kaisar Wu, yang secara langsung memasuki alam suci dengan cara ini, dan ada juga beberapa ahli di puncak Sage Fana yang langsung memasuki ranah Sage Bumi, dan masing-masing telah membuat kemajuan pesat. Hukum Sage Surgawi Qin Chen digunakan untuk memurnikan mereka berdua, secara langsung menyusup ke tubuh banyak orang di Sky Thunder City. Ini bukan yang paling sulit. Hal yang paling sulit adalah banyak orang di Sky Thunder City adalah prajurit biasa, bahkan alam suci. Tidak, bahkan Fu Qiankun terkuat pun tidak dapat menahan hisapan hukum Sage Surgawi sama sekali, dan jejak apapun dapat membuat mereka meledak dalam sekejap. Tetapi di bawah penyempurnaan teknik perbaikan langit Qin Chen, hukum di tubuh utama dari dua tiran surgawi akan disempurnakan menjadi kekuatan hukum paling dasar, yang sama sekali tidak akan membawa efek samping bagi orang-orang di kota Tianlei, bahkan jika itu salah satu Wu Zong juga bisa menyerap dan menghaluskannya. Kalian berdua adalah makhluk seperti semut. Hanya saja hukum di tubuh Anda adalah yang paling kami butuhkan di benua Tianwu, jadi saya akan membunuh Anda dan memberi makan paviliun Chen di saya. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Aura di tubuh utama kedua Sage Surgawi ini di periode selanjutnya menjadi semakin lemah, dan aura kehidupan menjadi semakin tipis dan sekarat. Berhenti, Junior, kamu berani. Pada saat ini, Su Quan akhirnya tidak bisa menahan diri. Sementara dia terkejut dan marah, kekuatan guru suci setengah langkah besar meledak dari tubuhnya dan bergabung dengan perahu terbang guru suci setengah langkah di atas kepalanya. Ketika mereka bersama, bintang-bintang di luar langit berubah warna, dan langit dan bumi berputar dan kabur, seolah-olah langit dan bumi telah kembali ke kekacauan. Qin Chen segera merasakan kekuatan yang sangat kuat, menarik ke arahnya, kekosongan yang tak dapat dijelaskan diproyeksikan. Selain itu, Dong Yuyin dan yang lainnya juga meraung. Saat Su Quan bertindak, semua kekuatan diintegrasikan ke dalam perahu terbang guru suci setengah langkah, digabungkan bersama, meluncurkan serangan yang paling menantang surga terhadap Qin Chen. Seberapa mengerikan serangan yang dilepaskan oleh lebih dari selusin master puncak terakhir Heavenly Sage ditambah master-master suci setengah langkah, dikombinasikan dengan harta master suci setengah langkah. Tidak ada yang bisa menggambarkan serangan pukulan ini. Budak hitam hanya merasa bahwa seluruh langit akan dihancurkan, dan mereka merasa seperti akhir akan datang. Hati-hati Sao Chen.
Teriak budak hitam dan hati mereka tiba-tiba terangkat, luka mereka pulih, dan mereka akan melompat satu persatu untuk membantu Qin Chen. Keluar semuanya dari sini, ucap Qin Chen berteriak dengan dingin, tekanan tak terlihat mengguncang budak hitam, dan kemudian dia berkata, Tuan Suci setengah langkah, apakah itu kuat? Ucap Qin Chen mencibir, seluruh tubuhnya bergerak, kekuatan asal meledak, niat membunuh yang kuat mulai bermain. Telapak tangannya berubah menjadi cakar para dewa, dan dia meraih perahu terbang setengah langkah guru suci. Telapak tangannya terasa bertabrakan dengan keberadaan yang kuat, dan kekuatan lawan membombardirnya, seolah-olah semua planet meledak dan jatuh, meledak ke tubuhnya, menghancurkan struktur tubuhnya sepenuhnya. Huff! Serangan kecil ini sama sekali tidak bisa menghancurkan tubuh fisik Ben Shao. Setengah langkah dari guru suci, Ben Shao telah membunuh lebih dari satu guru suci setengah langkah. Ucap Qin Chen meraih perahu terbang guru suci setengah langkah dan meremasnya dengan keras. Di atas perahu terbang guru suci setengah langkah itu, ada getaran hebat, dan perisai luar segera mulai pecah, dan penahannya pecah berkeping-keping. Sukuan menjadi gila. Monster macam apa ini? Basis kultivasi puncak mendiang Sage Surgawi hampir meledakkan perahu terbang Saint Master setengah langkahnya hanya dengan telapak tangannya. Gelombang kekuatan besar terus mengalir ke tubuhnya, daging dan darah di tubuhnya, meridian, langsung mulai meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Tidak baik, krisis yang kuat muncul di hati Sukuan. Dia merasa jika dia terus melakukan ini, dia akan diremas oleh telapak tangan lawan. Saat ini, dia tidak peduli lagi, matanya tiba-tiba menjadi merah, dan suasana gelap memenuhi tubuhnya, itu adalah kekuatan kegelapan. Segera setelah kekuatan kegelapan keluar, aura Sukuan segera naik ke tingkat perubahan warna, dan ledakan keagungan guru suci memenuhi dirinya, dan dia sangat dekat dengan alam guru suci, jika bukan karena ketidakmampuan untuk menggunakan kekuatan kegelapan untuk secara langsung menembus guru suci, mungkin dia telah menyerap lebih banyak kekuatan kegelapan. Sejak lama dan langsung memasuki ranah guru suci. Namun meski begitu, aura Sukuan tiba-tiba melonjak beberapa kali, seolah berubah menjadi iblis hitam. Dong Yuyin dan penguasa puncak lainnya juga dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Mereka semua adalah level tinggi dari Yaomi Mansion, dan mereka sedikit banyak telah memperbaiki teknik tabu gelap. Yah, kekuatan kegelapan. Mata Qin Chen memadat, dan dia mundur tiba-tiba. Ingin melarikan diri, ucap Sukuan dengan ekspresi mengerikan, dia mendesak perahu terbang guru suci setengah langkahnya untuk bergegas. Ben Shao akan melarikan diri. Jawab Qin Chen menetap di kehampaan, tersenyum dingin, melambai tiba-tiba, dan membuka cakram giok alam semesta. Tiba-tiba di mata semua orang yang ketakutan, sosok yang memancarkan suasana menakutkan muncul di kehampaan. Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Murong Bingyun, dan beberapa arogansi horor besar muncul seketika. Di antara mereka, Yao Wuming, Tu Moyu, dan Ling Yuan semuanya telah memasuki ranah guru suci setengah langkah, dan mereka semua memiliki kekuatan kegelapan untuk memperbaiki rantai. Aura mereka lebih kuat dari Sukuan, tetapi tidak lebih lemah, dan Murong Bingyun tidak setengahnya, meskipun dia tidak melangkah ke ranah guru suci, tetapi juga menguasai kekuatan guru suci, tubuhnya memancarkan aura guru suci yang luas. Tuanku senior, ucap Sukuan terkejut saat melihat Yao Wuming. Dia adalah master tingkat tinggi dari Yaomi Mansion dan master setengah langkah dari Holy Master. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal Yao Wuming? Yao Wuming adalah anak suci dari pemimpin Yaomi Mansion, dan pewaris masa depan Yaomi Mansion. Sukuan, apakah kamu masih mengenalku? Apakah Anda tidak segera berlutut dengan cepat? Ucap Yao Wuming berkata dengan dingin. Sukuan ketakutan, dan Dong Yuyin dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Yao Wuming sengzi bersama anak ini? Menurut waktu, Tuan Yao Wuming seharusnya berpartisipasi dalam uji coba kuno surga. Dan baru beberapa tahun belum melihatnya, Tuan Yao Wuming sudah menjadi Tuan Suci setengah langkah. Apa yang terjadi? Pikir Sukuan. Tetapi ketika Sukuan dan yang lainnya ketakutan, Yao Wuming mencibir dan menembak langsung. Dalam sekejap, gelombang kekuatan kegelapan menyebar, dan kekuatan kegelapan Sukuan dan yang lainnya segera ditekan. Terutama Tu
Tubuhnya dipenuhi dengan tentakel gelap. Kekuatan kegelapan Yaomi Mansion awalnya diberikan oleh ras iblis matinya, dan dia secara alami dapat menekannya secara instan. Beberapa master bergabung, dan Su Quan dan yang lainnya langsung ditekan. Satu persatu, kekuatan kegelapan menghilang, dan mereka semua berlutut di tanah kesakitan, berteriak dengan getir. "Sao Chen, apa yang terjadi di sini?" ucap budak hitam dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Yang lebih mengejutkan budak hitam adalah bahwa ada sosok di kerumunan ini yang sangat mereka kenal. Murong Bingyun, Tuan Muda Istana Berkabut. Kenapa dia ada di sini? Lebih jauh lagi, kekuatannya menakutkan. Dia sebenarnya lebih kuat dari penguasa realem Yaomi Mansion hari itu, ya Tuhan. Ucap banyak orang terkejut dan berseru satu persatu, terutama budak hitam yang mengetahui keberadaan cakram Giok Qian Kun Qin Chen. Melihat Murong Bingyun tiba-tiba muncul sebelumnya dalam cakram Giok keberuntungan Qin Chen, semua mata mereka terbelalak. Meskipun adegannya sudah ketinggalan zaman, 4 kata, rumah emas yang tersembunyi, masih muncul di benak semua orang secara tidak dapat dijelaskan. Sao Chen, apa yang terjadi? Yaomi Mansion Saint San, orang-orang ini. Ucap Fu Qiankun dan orang-orang terhormat kuno lainnya tampak bingung, dan energi iblis menakutkan yang memancar dari Tu Moyu dan Ling Yuan, membuat semua orang di kota Tianlei memiliki semacam jatuh ke api penyucian tanpa batas. Hal ini sulit untuk dikatakan, Skeleton Ruder Lord, Mokara, kamu bisa menjelaskannya kepada mereka. Jawab Qin Chen melambaikan tangannya, Skeleton Ruder Master dan Mokara segera muncul. Begitu Skeleton Ruder Master dan Mokara muncul, keduanya memancarkan aura yang mengejutkan. Kekuatan tirani menyebabkan Fu Qiankun berubah warna. Haha, semuanya, kita kembali. Ucap Skeleton Ruder Lord dan Mokara tertawa penuh semangat, tubuh mereka penuh aura mengerikan. Ketika mereka berada di benua Tianwu sebelumnya, basis kultivasi mereka lebih lemah daripada Lao Yuan. Mereka telah pergi ke alam iblis sekarang, dan ditambah dengan pengaruh nafas Qin Chen, keduanya sudah memiliki aura orang bijak surgawi setengah langkah. Benar saja, segera setelah Skeleton Ruder Master dan Mokara muncul, Lao Yuan dan mata mereka berputar. Sial, belum beberapa bulan sejak tidak melihat mereka. Kedua orang ini menjadi sangat mengerikan. Semua orang di lapangan sedikit berdebar. Jangan khawatir, Sao Chen adalah penguasa surga yang bersinar, dia menghancurkan master dari Yaomi Mansion, keberadaan mereka itu seperti semut. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Sao Chen di surga adalah yang terbaik. Dalam ujian surga, dia berjuang keras melawan para pahlawan, dan akhirnya mendapatkan warisan yang mulia Skyfire. Yang mulia Skyfire, tahukah Anda siapa itu? Dia adalah sosok yang lebih menakutkan daripada Holy Lord, bahkan surga tidak bisa menekannya, dan dia adalah pria kuat yang telah melanggar aturan. Hei, aku akan katakan lagi padamu. Sebelum Skeleton Ruder menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang oleh bayangan hitam, dengan jijik berkata, kenapa kamu membual? Jika kamu tidak berhenti membual, kamu akan mati. Itu adalah kucing hitam besar yang angkuh dan menghina, dan kemudian berkata kepada budak hitam, kedua orang ini tidak dapat melakukan apapun ketika mereka mencapai surga. Pangeran inilah yang menemukan Qin Mo dan Sao Chen, dan memberikan kontribusi abadi. Qin Chen tampak terdiam, dan suasana di lapangan juga ditenangkan oleh kucing hitam besar. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Ucap Yao Huming dan yang lainnya, pada saat ini mereka telah menjatuhkan Su Quan dan yang lainnya, dan mereka semua di hadapan publik memberi hormat kepada Qin Chen. Murong Bingyun juga berdiri bersama, berjalan bersama Yao Huming dan yang lainnya, dalam hati mereka terdiam. Apa, Tuan? Budak hitam sudah tercengang, begitu banyak master bahkan menyebut Qin Chen tuannya, apa yang dialami Sao Chen di surga. Semua orang menjadi gila, merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Yao Huming Sengzi, apa yang kamu lakukan? Kami datang untuk menaklukkan benua ini di bawah perintah Tuan Istana Yaomi. Apakah Anda ingin melanggar perintah Tuan Istana? Ucap Su Quan meraung, dengan kepala acak-acakan dan berlumuran darah. Perintah Tuan Istana, jawab Yao Huming meraih kepala Su Quan dan berkata dengan dingin, aku adalah putra Tuan Istana, di depan Tuan muda ini, berlututlah. Kemudian Yao Huming menekan Su Quan dengan kuat, matanya dingin dan sudut mulutnya mencibir. Su Quan merasakan penghinaan tanpa batas.
Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia menatap Qin Chen dengan marah, tetapi dia juga terkejut tidak seperti sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yao Wuming menyebut Qin Chen tuannya. Dia terkejut, melihat kemungkinan, dan berkata dengan marah, "Nak, apakah kamu berani memperbudak putra suci Yaomi mansionku? Cepat lepaskan aku dan biarkan kami pergi, jika tidak, penguasa istana akan sangat marah, Anda pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Pada saat ini, Sukuan masih berjuang. Kematian tanpa tempat pemakaman, jawab Qin Chen tersenyum, matanya membeku, dan kekuatan tak terlihat membanjiri pikiran orang-orang ini. Dalam sekejap, pikiran Dong Yuyin dan yang lainnya tertusuk oleh Qin Chen, meninggalkan jejak jiwa secara langsung, dan Sukuan masih berjuang. Namun, kekuatan jiwa Qin Chen mengandung kekuatan 10.000 pohon iblis dunia, secara alami Sukuan dan lainnya tidak bisa menolaknya. Dalam sekejap, mata orang-orang dari Yaomi Mansion menjadi bingung, dan kemudian menjadi jernih kembali. "Master," ucap semua orang dari Yaomi Mansion berdiri di depan Qin Chen, memberi hormat dengan hormat. Semua orang di bawah tercengang. "Baiklah," jawab Qin Chen tersenyum sedikit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, ada gemuruh, dan lautan guntur di kejauhan diselimuti oleh awan ajaib yang tak ada habisnya. Energi magis yang mengerikan itu terus mempengaruhi rune laut guntur, di mana ada cahaya ajaib yang berat melonjak ke langit, ada raungan marah. Wajah Qin Chen sedikit berubah, mungkinkah pemimpin iblis abisal keluar dari belenggu? Qin Chen hari ini bukan lagi Qin Chen seperti dulu. Dia tahu banyak tentang ras iblis. Secara alami, dia tahu bahwa di zaman kuno, ras iblis abisal pernah memiliki putra iblis yang memasuki bagian dari benua sumber, dan mengintegrasikan kekuatan kegelapan. Sayangnya, tidak ada berita tentang itu pada akhirnya, dan mereka berpikir itu telah jatuh. Tetapi dikombinasikan dengan situasi saat ini di Laut Guntur, Qin Chen merasa samar-samar bahwa Tuan Iblis Yuan yang dipenjara di Laut Guntur kemungkinan besar adalah putra iblis dari ras iblis saat itu. Putra iblis klan iblis hanyalah sebuah gelar, agak mirip dengan putra suci seperti Yao Wuming. Namun, Demon Child of the Abyss Demon Rache ini luar biasa, mewakili pewaris dari Abyss Demon Rache, dan dikabarkan sebagai putra dari Demon Ancestor of the Abyss Demon Rache. Jika iblis seperti itu lahir, seluruh benua Tianwu akan dihancurkan, bahkan benua sumber tidak akan mampu menahannya. Ekspresi Qin Chen tiba-tiba berubah, matanya memadat, dan dia akan segera naik ke langit. "Sao Chen, kamu," ucap budak hitam buru-buru berkata. Kemudian Qin Chen berhenti sejenak, melihat budak hitam, matanya berkedip, menghadap Dong Yuyin dan Master Surgawi lainnya, serta skeleton Ruder Master dan Mokara. Dia berkata, "Kamu bersama budak hitam dan lainnya segera pergi untuk bersembunyi. Sebagian di antara kami akan pergi ke Laut Guntur. Jika saya tidak salah, apa yang terperangkap di alam rahasia Abyssal Demon of the Sea of Thunder kemungkinan besar adalah putra iblis dari klan iblis Abyssal kuno. Jika putra iblis ini dibebaskan dari jebakan, seluruh benua Tianwu, dan bahkan surga, akan hancur." Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia tidak peduli untuk menjelaskan terlalu banyak, jadi dia terbang dan menuju Lautan Guntur. Di belakang Qin Chen, Yao Wuming, Tu Moyu, Ling Yuan, Su Quan, dan Big Black Cat semua mengikuti Qin Chen satu demi satu. Adapun penguasa puncak seperti Dong Yuyin, mereka ditinggalkan oleh Qin Chen. Pada tingkat Qin Chen, master setengah langkah seperti Su Quan masih memiliki beberapa fungsi, tetapi hegemon puncak Dong Yuyin tidak berguna sama sekali. Tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga akan menyebabkan masalah. Mereka tetap tinggal untuk melindungi budak hitam dan Sky Thunder City, dan masih ada beberapa hal yang berguna. "Iblis dari ras iblis abis," ucap Murong Bingyun mengguncang seluruh tubuhnya dan melihat ke tengah Laut Guntur dengan tak percaya. Dia mendengar bahwa Laut Guntur adalah salah satu tempat terlarang teratas di wilayah bela diri, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Demon of the Abyssal Demon Rache masih terpenjara di Laut Guntur ini. Ini adalah putra iblis dari ras iblis Abyssal, keturunan leluhur iblis. Karakter seperti itu akan keluar dari kesulitannya. Hati Murong Bingyun juga terkejut, dan pada saat yang sama, ada ketakutan di dalam hatinya. Qin Chen ini orang bodoh, langsung pergi ke Lautan Guntur.
Jika pemimpin iblis yang dipenjara di lautan guntur benar-benar iblis dari klan Abyssal Demon, maka tidak peduli seperti apa lawannya, setidaknya itu adalah awal dari basis kultivasi guru suci. Bukankah Qin Chen ini ingin mencari kematian? Dalam sekejap, Murong Bingyun memiliki keinginan untuk memanggil Qin Chen dan berbalik dan melarikan diri. Tanpa diduga, Tuan Muda Istana Murong Bingyun dari Istana Berkabut juga berubah pikiran dan menyerah pada Chen Muda. Saya mendengar bahwa ketika Iblis Alien menyerbu, meskipun Murong Bingyun tahu tentang aliansi antara Misty Palace dan Iblis Alien, dia selalu menentang kolusi dengan Iblis Alien. Pada awalnya, dia juga ditipu oleh penguasa Istana Sangguan Sier. Saya mendengar bahwa alasan penguasa Istana Sangguan tinggal bersama Feng Xiaoyu hanya untuk menggunakannya untuk mentransfer kekuatan iblis asing di tubuhnya dan mengandalkan kontrol iblis asing. Dia sangat menyedihkan ketika dia berdiri dengan orang tua seperti ini. Untungnya, dia bertemu Shao Chen. Shao Chen tidak membencinya karena dilahirkan, dan benar-benar menerimanya. Hei, Pavilion Master Qin adalah orang yang penuh kasih dan benar. Ucap banyak orang kuat di kota Tianlei melihat Murong Bingyun yang masih berada di langit, mereka berbisik satu persatu, tapi Murong Bingyun adalah tuan atas yang telah menguasai jejak kekuatan guru suci. Bagaimana semua orang bisa bergumam, bahkan secara diam-diam mengirimkan suara mereka, bagaimana mereka bisa lolos dari persepsinya. Dia mendengar semuanya dengan jelas dan jelas. Murong Bingyun sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan benar-benar mengatakan bahwa Qin Chen penuh kasih sayang dan benar, dan tidak ada orang di dunia ini yang membenci Qin Chen. Murong Bingyun ini sepertinya telah mendengar kata-kata kita. Tidak, dia bisa mendengar semua ini. Bagaimana jika dia mendengarnya? Namun, meskipun dia tidak dilahirkan dengan baik, tetapi Shao Chen pasti tidak akan mendiskriminasi dia, dan dia mungkin diterima sebagai gadis rumah kaca, yang juga merupakan keberuntungan baginya. Oh, itu, Shao Chen cukup baik untuk memberinya kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Ucap semua orang membicarakan hal itu, dan kemudian menyimpang lagi. Tidak mungkin, siapa yang membuat Murong Bingyun begitu terkenal? Di benua Tianwu saat itu, jika Sangguan Sier adalah kecantikan nomor satu di dunia, kemudian Murong Bingyun adalah yang paling terkenal sombong di kalangan generasi muda. Bahkan Yu Qiansui, Ji Ruyue, dan Chen Sisi tidak begitu terkenal di kalangan generasi muda dalam seni bela diri, karena Murong Bingyun ini memang tuan muda dari Istana Berkabut. Identitasnya terlalu menyilaukan untuk dilihat. Sekarang dia menjadi pelayan di sisi Qin Chen, itu secara alami menarik kekaguman banyak ahli seni bela diri. Mendengar semua itu, Murong Bingyun menjadi gila. Sejauh menyangkut kebajikan Qin Chen, dia cukup beruntung untuk 3 kehidupan. Ketika Murong Bingyun terdiam dan marah, dia merasakan suasana di sekitarnya tiba-tiba sunyi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat orang-orang dari kota Tianlei di bawah, semua menatapnya dengan antisipasi dan khawatir. Murong Bingyun, yakinlah, karena Anda telah mengikuti Shao Chen, kami tidak akan mendiskriminasi Anda di masa depan. Di pavilion Chendi kami, semua orang seperti keluarga. Semua orang akan mengingat kontribusi Anda dan ingat bahwa Anda telah menyelamatkan langit sebelumnya. Pergilah. Kami akan berdoa untukmu di sini, memberkatimu, kamu harus kembali dengan selamat bersama Shao Chen dan mereka. Ucap budak hitam itu datang dan berkata dengan lembut. Murong Bingyun terkejut, dia menundukkan kepalanya dan melihat orang yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei. Budak hitam, orang-orang terhormat kuno, Fu Qiankun, Mo Yuanbai, dan lelaki tua welas asih, banyak orang besar dan kecil, semua memandangnya dengan rasa terima kasih dan khawatir, tanpa warna apapun, seperti melihat kerabat, seperti seorang ibu khawatir tentang anaknya pergi ke medan perang. Dan dia juga melihat jejak iri di mata Zhao Lingshan dan Zixun, dia bisa bertarung bersama Qin Chen, dia bisa berdiri dengan Qin Chen, dia dilihat oleh semua orang di benua ini, dan mereka rela berjuang untuknya. Pada saat ini, jantung Murong Bingyun sepertinya tersengat listrik, dan dia tiba-tiba gemetar, hidungnya sakit tanpa sebab, dan matanya kabur. Murong Bingyun, yang tampaknya sangat tidak nyaman dengan budak hitam, tiba-tiba ingin menangis. Benua Tianwu adalah benua tempat dia dilahirkan dan membesarkannya, tetapi sejak dia dilahirkan, dia belum menikmati kebahagiaan. Dia telah diperlakukan dengan kejam oleh Sangguan Sier sejak dia masih kecil.
Dia harus melakukan yang terbaik dalam semua aspek, jika tidak dia akan dihukum. Kemudian, dia menjadi tuan muda istana, dan semua orang memperlakukannya dengan hormat. Dia sudah terbiasa menyendiri. Padahal, di dalam hatinya, ia sangat berharap bisa menjalani hidup bahagia layaknya wanita biasa dan memiliki teman bermain, meski suatu saat nanti. Pada saat ini, ketika dia melihat semua orang di kota Tianlei memandang dirinya sendiri, ekspresi harapan, ketegangan, dan kekhawatiran seperti melihat seorang kerabat, hati Murong Bingyun tiba-tiba tampak seperti digeneralisasi. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, tetapi air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia ingin mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kesombongannya di depan semua orang, membuatnya tetap tinggi, bahkan jika Qin Chen menekan, menggertak, atau bahkan menyiksa, dia bisa menggertakkan giginya dan melawan, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melakukannya. Karena dia tiba-tiba seperti menemukan arti hidup seseorang, arti hidup, dan sifat yang telah hilang sejak lahir. Murong Bingyun berbalik dan menatap Qin Chen, yang sudah berubah menjadi titik hitam di kejauhan dan akan tenggelam ke laut guntur. Sosok Murong Bingyun seperti listrik, dan air mata di sudut matanya langsung menguap dan menghilang, seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Kemudian dia melihat Qin Chen dan rombongannya di kejauhan, mengambang di luar dunia guntur. Huff, aku tidak berusaha membantu Qin Chen, tetapi hanya tidak ingin benua Tianwu yang mengasuhku dihancurkan di tangan iblis ini. Ucap Murong Bingyun berkata dengan kalimat sedih, seolah untuk menghibur dirinya sendiri, buru-buru berdiri bersama Yao Wuming dan mereka, berdiri di belakang Qin Chen. Qin Chen meliriknya, terlalu malas untuk memperhatikan Murong Bingyun. Pada saat ini, Qin Chen tidak memiliki banyak pemikiran tentang hal-hal lain. Dia mengerutkan kening dan melihat ke laut yang bergemuruh di depan dengan khawatir. Meskipun Qin Chen tidak memperbudak Murong Bingyun, jika Murong Bingyun tidak mengikuti sebelumnya, tetapi memilih untuk melarikan diri, Qin Chen akan langsung meledakkan tanda jiwa yang dia tinggalkan di tubuh Murong Bingyun, yang akan menyebabkan dia kehilangan akalnya. Tentu saja, Murong Bingyun tidak tahu, dia sudah melewati gerbang hantu sebelumnya. Sao Chen, sepertinya situasinya tidak baik. Energi iblis di lautan guntur semakin kuat. Saya khawatir penguasa iblis jurang akan benar-benar keluar dari belenggunya. Ucap kucing hitam besar dengan wajah sangat serius. Aku juga merasakannya, ayo pergi dan masuki lautan guntur. Jawab Qin Chen melihat lautan guntur yang melonjak seperti tsunami dan terbang langsung. Begitu dia masuk, cahaya guntur yang mengerikan menyelimuti Qin Chen dan dengan cepat mengalir melalui tubuh Qin Chen. Dibandingkan dengan saat Qin Chen berada di benua Tianwu, nafas laut guntur saat ini jauh lebih menakutkan daripada tahun sebelumnya. Lautan guntur saat ini, lebih dari 10.000 kali lebih kuat dari kekuatan yang meledak di awal. Bahkan jika itu hanya di pinggiran, Qin Chen sudah bisa merasakan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya, dan jika Master Sage Surgawi biasa menerobos masuk, dia akan jatuh dan menjadi sangat menakutkan. Tetapi pada saat ini, Qin Chen segera merasakan tangisan kesakitan dari Yao Wuming dan lainnya. Memutar kepalanya, Qin Chen segera melihat bahwa Yao Wuming, Su Quan, Tumoyu dan Ling Yuan terbungkus cahaya guntur. Guntur yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka, dan beberapa kemarahan hitam muncul dari tubuh mereka, dan ekspresi mereka kesakitan. Ini adalah kekuatan kegelapan. Gumam Qin Chen menatap, jelas karena kekuatan kegelapan pada mereka berempat, yang menarik permusuhan kekuatan guntur, dan dianggap sebagai target serangan lautan guntur. Untungnya, basis kultivasi beberapa orang sangat menakutkan. Mereka semua adalah guru suci setengah langkah, dan mereka telah sepenuhnya menyentuh keberadaan jalan guru suci. Jika tidak, jika mereka digantikan oleh penguasa puncak Dong Yuyin, mereka akan terpengaruh oleh lautan guntur dalam sekejap. Mereka akan terluka parah, bahkan dilenyapkan. Lautan guntur ini memang sama dengan darah guntur di tubuhnya, dan memiliki pengekangan yang kuat pada kekuatan kegelapan. Pikiran Qin Chen bergerak, jejak kekuatan jiwanya sendiri memenuhi masa lalu dan bergabung ke dalam tubuh 4 orang. Tiba-tiba, cahaya guntur yang awalnya membungkus keempat orang itu merasakan kekuatan jiwa Qin Chen, dan secara bertahap surut, dan tidak lagi menyerang beberapa orang. Melihat adegan itu mata Murong Bingyun melebar dan kaget. Mata Qin Chen berkilat seraya berkata, aku benar, jiwaku memiliki hubungan tertentu dengan lautan guntur ini.
Tidak heran ketika saya berada di alam misterius jurang maut, saya merasakan kekuatan guntur yang luas dan misterius itu. Setelah Qin Chen kembali ke benua Tianwu kali ini, dia juga ingin mengklarifikasi beberapa hal. Setelah mengalami hal-hal yang tak terhitung jumlahnya di surga dan mempelajari beberapa sejarah surga, Qin Chen juga memiliki beberapa pemahaman tentang seluruh dunia, bahkan zaman kuno, seperti kabut gelap yang tak terbatas tersebar sedikit, dan beberapa petunjuk di mata-matai. Qin Chen memasukkan jejak kekuatan jiwanya ke tubuh Murong Bingyun, membawa beberapa orang, dan dengan cepat menyapu ke kedalaman Laut Guntur. Saat dia masuk lebih dalam, Qin Chen merasakan kengerian Laut Guntur, dan energi iblis di kejauhan menjadi semakin menakutkan. Ketika dia sampai di belakang, bahkan Qin Chen merasakan tekanan yang kuat, seolah-olah dia sedang menekan batu yang berat. Dan Yao Huming beberapa orang semakin khawatir, dan mereka tidak dapat berpikir bahwa benua alam bawah ini memiliki kekuatan guntur yang begitu menakutkan. Sao Chen, lihatlah. Semua orang terbang sesaat. Tiba-tiba, kucing hitam besar itu mengeluarkan suara yang dalam dan rendah, dan secara alami melihat bahwa segel besar muncul di lautan guntur yang jauh, menekan seluruh lautan guntur. Di tengah, ada manik-manik sebening kristal, memancarkan kekuatan ruang yang luar biasa, dikombinasikan dengan kekuatan laut guntur, dan terus-menerus menekan laut ajaib di bawah. Ini adalah Zenjitsu, manik batas kota. Ucap Qin Chen dan kucing hitam besar saling memandang, dan berkata dengan suara rendah bahwa manik ini adalah manik batas kota yang mereka lihat di alam rahasia iblis abisal. Aku mengerti, itu karena asal-usul ruang angkasa telah diganti dengan manik batas kota, yang menyebabkan kekuatan ruang itu bocor. Itu sebabnya penguasa abisal mengambil kesempatan dan memiliki kesempatan untuk keluar dari kesulitannya. Ucap kucing hitam besar berkata dengan sungguh-sungguh. Zenjitsu adalah harta karun legendaris yang lahir dan dibudidayakan di benua Tianwu. Ini adalah jantung dunia yang lahir dengan pembentukan benua pada saat yang sama dengan benua. Ini adalah inti dari seluruh benua.